Dan teman saya yang datang dari Malaysia juga datang ke Malang, itu nggak pernah permasalahkan soal, oh kok nggak ada arah kiblatnya, nggak pernah. Meskipun mereka nggak tahu barat timur, ya nggak perlu emang gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang pernah bertanya, kamu kapan halalin aku? Udah kayak kota Malang gitu ya, mau dihalalin sama wali kotanya. Itu mungkin karena Pak Wali Kota sangat cinta dengan kota Malang, makanya pengen dihalalin. Ya tapi sayangnya ide atau gagasan itu kemudian direspon oleh masyarakat setempat, ditolak gitu. Masyarakat kemudian bikinlah spanduk dan dipasang di mana-mana yang bertuliskan bahwa Malang bukan halal city. Malang adalah kota keberagaman. Malang adalah kota toleran yang menerima semua golongan. Tapi kemudian sayangnya spanduk-spanduk ini diturunkan sama Satpol PP. Setelah diturunkan, dipasang lagi sama warga. Diturunkan lagi, dipasang lagi. Mau diturunkan lagi, yang datang ketua DPRD. Ada apa? Ada apa? Ada apa ini? Ngapain ini mau diturunkan? Ada apa nih? Ini kan aspirasi masyarakat. Masih belum dijawab dengan sempurna oleh Pak Wali Kota dan belum memuaskan. Ini kan Pak mau diturunkan. Apa Pak Wali Kota nggak mau menerima argumentasi atau aspirasi masyarakat lagi? Seru ini, seru. Karena secara politik ketua DPRD-nya PDI Perjuangan. Sementara wali kotanya Demokrat. Ya begitulah PDIP dan Demokrat punya banyak sejarah dan rekam jejak di masa lalu. Cuma saya heran juga dengan Pak Wali Kota gitu, karena sudah ditolak, sudah tidak diterima oleh masyarakat, tapi tetap melakukan sosialisasi. Di pengukuhan kami misalkan, dia tetap konsisten untuk mengatakan bahwa kami mengajak teman-teman untuk berkolaborasi menuju Malang sebagai center of halal tourism city. Tapi kemudian ketika diminta audiensi, ketika diminta untuk berdiskusi dengan organisasi masyarakat, wali kotanya nggak mau nerima. Dan malah ngeles. Saya nggak pernah bilang bahwa Malang itu akan menjadi halal city, nggak pernah. Yang saya lakukan, yang ingin saya sampaikan adalah membuat Malang ini menjadi center of halal tourism city. Nah ini sedikit menjawab gitu, maksudnya di Malang itu nantinya bukan jadi kayak semua perempuan harus pakai jilbab, nggak semua orang kemudian harus dipisah lagi perempuan gitu, nggak gitu. Yang mau dilakukan oleh Pak Wali Kota adalah menjadi pusat halal tourism city di Indonesia. Ya saya nggak tahu lah apa artinya. Maksudnya seperti apa, implementasinya di lapangan seperti apa, kita nggak ngerti. Tapi ya kita tunggu saja. Cuma di sisi lain, saya tuh tidak bisa menafikan kejadian ini, isu ini, dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Karena kota Malang itu memang adalah kota paling toleran di Indonesia, gitu ya. Makanya kemudian beberapa bulan yang lalu ketika Haikal Hasan datang ke sana untuk melakukan ceramah, ditolak oleh masyarakat Malang, diusir. Ayo keluar, jangan di Malang. Dan Haikal Hasan ini nampaknya dia nggak belajar dengan pengalaman Bakhtiar Nasir. Karena tahun 2018 Bakhtiar Nasir itu mengalami hal yang sama. Ketika dia datang ke Malang mau bikin ceramah, ditolak juga sama masyarakat sekitar. Jadi mestinya kan orang-orang intoleran di Indonesia itu ya tahu diri lah. Kalian itu ditolak di mana-mana sebenarnya. Gitu. Pasar kalian itu cuma di puncak lah. Puncak Bogor udah deket-deket rumah Rizik itu ada tuh. Silahkan gitu. Tapi kalau di kota-kota lain kami menolak. Cuma mereka itu emang nggak tahu malu, nggak tahu diri, itu intinya. Gitu. Nah, dengan kejadian yang pernah terjadi di Malang, penolakan terhadap kelompok intoleran gitu ya. Lalu kemudian sekarang wali kotanya ingin menjadikan Malang sebagai center of halal tourism city. Ini kan menimbulkan tanda tanya. Apakah ini ada kaitannya? Apakah ini dalam rangka untuk mengademkan kelompok-kelompok Haikal Hasan dan Bakhtiar Nasir dan sejenisnya? Ini kan pertanyaannya gitu. Karena sejauh ini alasan yang disampaikan oleh Pak Wali Kota itu nggak masuk akal bagi saya gitu. Karena tujuan dari
Halal Tourism City ini itu bertujuan untuk membuat wisatawan yang datang ke Malang itu merasa aman, terlindungi katanya. Jadi nanti kuliner-kuliner, warung-warung yang jual makanan halal, nanti kita kasih label halal. Udah kayak MUI. Terus yang mau jual makanan yang nggak halal, nanti kita kasih label nggak halal. Ini kan apa-apaan gitu. Apalagi ada ide, katanya nanti hotel-hotel itu nanti harus ada label kiblatnya, arah kiblatnya. Ini begini ya, saya tuh ke Malang itu sering banget. Lebih tepatnya Batu Malang. Ya mungkin banyak orang yang nggak paham gitu ya. Jadi Kota Malang, Kota Batu sama Kabupaten Malang ini 3 tempat yang berbeda. Ini 3 pemerintahan daerah yang berbeda gitu. Tapi saling berdekatan. Ya ibaratnya kayak Juanda Surabaya lah. Itu kan sering disebut Juanda Surabaya, padahal Sidoarjo. Sama kayak gitu. Nah, Kota Batu itu nyempil tuh di dekat Kota Malang gitu. Biasanya kalau kita mau ke sana ngelewatin Malang dulu. Nah, saya sering ke sana ke Kota Batu gitu. Dan saya sering juga lewat di Kota Malang. Kadang juga beli es krim Oyen atau apa tuh yang terkenal di Kota Malang ada tuh. Atau makan kuliner di Kota Malang juga banyak gitu pilihannya. Beli strudel apa dan sebagainya gitu kan. Nah, sebenarnya bagi saya sebagai wisatawan gitu, dan saya juga pernah bawa teman saya dari Malaysia untuk wisata di Malang selama 4 hari 4 malam. Sebenarnya kita tuh nggak mempermasalahkan soal halal-halalnya gitu. Nggak ada masalah. Hotel di Malang, kalian sebutkan aja, bintang 4, bintang 5, saya sudah pernah tiduri semua tuh. Dan menurut saya, seingat saya, mayoritasnya sudah ada arah kiblatnya. Dan kalaupun nggak ada, apa masalahnya? Orang Muslim tuh gampang sholatnya, tinggal arah barat, miring dikit selesai. Ngapain masih dikasih arah-arah, ngapain gitu. Di HP kita semuanya udah ada kompasnya tuh. Ngapain masih ada arah kiblat, ngapain sih? Dan setahu saya di Malang itu mayoritas hotelnya sudah ada arah kiblatnya gitu. Jadi kalau kemudian sekarang wali kotanya ingin agar setiap hotel ada arah kiblatnya, kalian itu nggak ngerti atau nggak tahu hotel-hotel di Malang seperti apa. Udah ada, ngapain mau diatur-atur lagi, ngapain? Dan aku lagi bilang bahwa nanti kita harus sediakan tempat ibadah di mall. Bukannya tempat ibadah itu ada di mana-mana ya? Di Malang banyak tuh, masjid-masjid banyak banget gitu. Ngapain masih mau diatur-atur lagi? Di mall juga ada musolanya. Ngapain masih mau dilabelin sebagai Center of Halal Tourism City? Apa gunanya gitu? Di kacamata kami sebagai wisatawan, sebagai orang yang sering datang ke Malang, kami tidak mempermasalahkan soal halal-halal ini gitu. Kami tahu mau makan di mana. Kalau udah ikan pasti halal gitu. Dan kami juga jarang tuh nemuin si babi atau apa makanan-makanan yang nggak halal tuh jarang banget gitu. Rata-rata udah halal. Dan teman saya datang dari Malaysia juga datang ke Malang. Itu nggak pernah permasalahkan soal, oh kok nggak ada arah kiblatnya, nggak pernah. Meskipun mereka nggak tahu barat timur, ya nggak perlu emang gitu. Apalagi alasannya, tuntutan global. Karena katanya menurut Pak Wali Kota ini ada 140 juta wisatawan Muslim, sehingga kemudian nanti mereka harus kita serap, kita harus ajak datang ke Malang dan sebagainya. Itu bagi saya juga program yang aneh gitu. Ya memang sih programnya ini programnya Menteri Pariwisata gitu ya. Aneh juga orangnya. Cuma kemudian sebagai wali kota, mestinya kan dia juga bisa berpikir gitu bahwa orang-orang itu datang ke Malang bukan dalam rangka untuk cari halal-halalnya. Enggak. Kita tuh pengen wisata, ya beli strudel, beli makanan khas di sana. Apa tuh yang khas di sana? Ayam apa tuh, lembek gitu ya, atau apa namanya itu, atau ngelihat wisata alam yang ingin merasakan dinginnya. Kalau punya keluarga bawa anak-anak pengen main ke Jatim Park, ya Jatim Park bukan di Malang sih, di Batu, tapi ya lewat Malang gitu kan. Ya itu kelebihan-kelebihan Kota Malang gitu. Mestinya itulah yang kemudian disadari, dan faktor-faktor penunjang alasan masyarakat datang ke Malang itu kemudian diperbaiki gitu. Misalkan strudel tuh, itu kan laku banget. Itulah yang dipromosikan, dikasih fasilitas.
UMKM, kasih kredit kur gitu atau apa gitu supaya memajukan masyarakat di sana gitu kan. Mestinya itu yang dipikirkan. Kalau ada jalan di Malang itu kan sering macet gitu kalau sore. Wah, macet banget, udah kayak Jakarta lah. Lebih parah karena naik-naik gitu kan. Mestinya itu dipikirkan gimana biar nggak macet, biar mengurangi kemacetan. Pikirkanlah arah lain untuk menuju ke Batu dan sebagainya. Ya itu yang dipikirkan, bukan malah mau bikin sebagai center of halal tourism city. Karena itu pemikiran-pemikiran yang nggak mikir. Karena kita lihat Bali lah sebagai salah satu pulau terbaik di Indonesia dari sisi pariwisata gitu kan. Kita lihat Bali. Orang-orang datang ke Bali itu apa karena mereka mengagumi agama Hindu? Kan enggak. Mereka datang ke sana karena ada pantainya bagus, cantik, ada fasilitasnya, ada hotel-hotelnya, masyarakatnya ramah, ada tradisi yang menarik, unik di sana, ada tarian-tarian khas di sana. Itulah yang kemudian dikembangkan dan kemudian menarik masyarakat internasional untuk datang. Nah, Malang, ya meskipun kita tahu ya, mayoritas masyarakat sekitar 140 juta masyarakat muslim butuh tempat wisata gitu ya. Tapi kan mayoritas masyarakat muslim ini bukan nyari yang halal-halalnya. Kalau nyari halal-halalnya, ya udah ke Arab Saudi, minum air Zam-Zam selesai. Apa di Malang mau kita bikin sumur Zam-Zam juga sekalian. Biar pas sebagai center of halal tourism city in the world. Mereka nggak belajar gitu. Bali itu orang-orang datang ke Bali dari mancanegara, dari beragam macam agama. Orang Arab Saudi juga datang ke Bali itu. Ada yang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, ateis juga datang ke Bali gitu. Tapi mereka datang ke Bali untuk apa? Untuk wisata Hindu? Kan enggak. Enggak loh. Ya mereka ngelihat, pengen wisata yang ngelihat pantai dan sebagainya gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Wali Kota dengan pemikirannya yang nggak mikir ini gitu. Yang menganggap bahwa oh, ini mayoritas masyarakat di Indonesia nih muslim gitu. Ayo kita bikin center of halal tourism city. Kita itu ya masyarakat muslim kalau pengen halal tourism gitu ya. Ya pengen kita paling ke Turki, ke negara-negara Timur Tengah, ke Arab Saudi, ke Yaman, ke Suriah buat perang. Ya paling ke negara-negara itu kan. Bukan ke Malang, itu nggak ada sejarahnya. Malang itu terkenal dengan apa? Apel Malang. Ya itulah yang dikembangkan, ya itulah yang coba ditambah baik fasilitas dan infrastrukturnya gitu supaya masyarakat semakin nyaman untuk datang ke sana. Itu loh yang harus dipikirkan gitu. Ini wali kota kok kami. Dan kalaupun tujuannya untuk branding misalkan gitu ya, untuk branding Kota Malang sebagai center of halal tourism city, itu gak masuk akal. Ibarat saya mau di branding sebagai pengusaha sukses. Pengusaha sukses masih mungkin gitu ya. Ibarat saya mau dibrandingkan sebagai ketua umum partai, ya nggak bisa. Karena susah nampaknya dan nggak akan mungkin kayaknya untuk saya jadi ketua partai. Nggak bisa. Nah, Malang juga sama. Keunggulan Kota Malang itu kan soal tempatnya yang dingin, tempatnya yang bagus, pemandangan yang indah, gunung pegunungan gitu kan. Wisata alam yang ada air mancurnya juga besar di sana gitu ya. Itulah yang kemudian harusnya ditonjolkan, bukan malah membuat branding baru yang terbukti nggak laku dan juga nggak ada di Malang. Malang menjadi pusat halal city apa coba? Malang punya apa? Apel halal emang. Ya masa gitu logikanya kan enggak gitu. Jadi baik secara bisnis, secara alasan dan faktor-faktor penunjang masyarakat untuk datang berwisata itu nggak masuk sama sekali. Nggak ada ceritanya orang datang ke suatu tempat untuk wisata dan kemudian saya pengen cari yang halal lah. Nggak ada. Orang kalau wisata ya cari pemandangan yang bagus, tempat rekreasi, tempat anak-anak main itu. Kalau mau yang halal-halal ya ke Ka'bah. Ibadahlah di sana, selesai kalian gitu. Ya, tapi ya nggak tahu lah pemikiran-pemikiran
Pak Wali Kota secara politik seperti apa saya nggak ngerti gitu. Karena kalau saya lihat memang nampaknya ada unsur-unsur politik di sana gitu. Meskipun alasannya ini kan program nasional. Ya program nasional tapi kamu nggak mikir gimana gitu. Karena bayangkan kalau Bali menjadi di branding kemudian menjadi City of Hindus gitu ya. Kira-kira orang mau datang tertarik nggak datang? Enggak. Nggak mungkin gitu. Orang tetap akan tertarik datang karena tempatnya, karena wisatanya, karena pantai-pantainya yang cantik. Itu. Malang juga sama. Jadi buat Pak Wali Kota, cobalah lebih berpikir gitu. Lebih kreatif, lebih logis dalam berpikir. Jangan cuma ikut-ikutan, jangan cuma berpikir yang cuma demi dibicarakan secara nasional gitu. Apa gunanya coba bikin keributan kayak gini gitu ya. Jadi buat wali kota yang lain, buat kepala daerah yang lain, cobalah berpikir gitu. Ya kalian ini sudah diberikan keberuntungan menjadi pimpinan daerah. Ya meskipun kalian mungkin juga nggak terlalu berpikir gitu ya. Tapi kan minimal jangan malu-maluin. Kalau ini kan malu-maluin. Orang datang ke Malang karena alasan pengen wisata, dia bikin branding Halal City. Apa coba? Kan nggak nyambung gitu kan. Jadi saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.